Malam itu, aspal tol Cipularang tampak seperti lidah hitam raksasa yang siap menelan apa saja yang melintas di atasnya. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, mencengkeram kemudi mobil hatchback putihnya dengan buku jari yang memutih. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 01.15 dini hari. Ia baru saja meninggalkan Bandung, mengejar waktu agar bisa sampai di Jakarta sebelum fajar untuk ujian semester yang krusial. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Pernahkah kalian merasa, di tengah jalan tol yang lurus dan membosankan, tiba-tiba bulu kudukmu berdiri tanpa alasan yang jelas? Itulah yang dirasakan Rina saat ia melewati KM 88. Udara di dalam kabin mobil mendadak berubah. AC yang biasanya ia setel di suhu 22 derajat, kini terasa seperti embusan angin dari dalam lemari es mayat. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, membuat nafas Rina sedikit beruap. Ia mencoba mengabaikannya, menyalakan radio untuk memecah kesunyian yang mencekam. Namun, yang keluar dari speaker hanyalah suara statis, kresek, kresek, diselingi oleh suara gumaman lirih yang tidak jelas bahasanya. Rina menelan ludah. Ia teringat cerita ayahnya tentang jalur tengkorak ini, tentang bagaimana Gunung Hejo yang berdiri angkuh di sisi jalan seringkali meminta upeti berupa nyawa. Memasuki KM 90, kabut mulai turun. Bukan kabut biasa yang tipis dan lembut, melainkan kabut tebal berwarna abu-abu pekat yang seolah memiliki massa. Jarak pandang Rina menyusut drastis, hanya tersisa 5 meter di depan moncong mobilnya. Disinilah semuanya dimulai. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di bahu jalan. Seorang wanita berpakaian putih lusuh berdiri mematung menghadap ke arah hutan gelap Gunung Hejo. Rina tidak berani menoleh, namun hatinya bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang wanita sendirian di tengah jalan tol pada jam seperti ini? Suara mesin mobilnya terdengar semakin berat, seolah ia sedang mengangkut beban berton-ton. Rina menginjak gas lebih dalam, namun jarum speedometer justru bergerak turun, 80, 70, 60. Mengapa mobil ini terasa sangat berat? Apakah ada yang menempel di bagian belakang? Ia mencoba melihat ke spion tengah, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan jok belakang yang kosong. Tapi, tunggu, apakah bayangan di jok belakang itu baru saja bergerak? Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah cahaya lampu jauh atau dim menyambar-nyambar spionnya. Silau. Sebuah mobil tua berwarna kuning, beberapa orang menyebutnya VW Beetle, yang lain menyebutnya sedan tua, muncul entah dari mana. Mobil itu melaju sangat dekat dengan bumper belakang Rina, terus-menerus memberikan lampu dim. Rina merasa kesal sekaligus takut. Ia memberikan lampu sein kiri untuk mempersilahkan mobil itu menyalip. Namun, mobil kuning itu tetap berada di belakangnya, seolah-olah sedang mendorongnya menuju sesuatu. Saat mereka mencapai KM 97, mobil kuning itu tiba-tiba melesat menyalip dari sisi kanan. Rina sempat melirik ke arah jendela pengemudi mobil tersebut. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Mobil itu tidak memiliki pengemudi. Kursi kemudinya kosong, namun setirnya berputar sendiri dengan liar. Mobil kuning itu kemudian meluncur cepat dan lenyap ke dalam kabut tebal di depan, seolah-olah ditelan oleh bumi. Bau itu muncul kemudian. Bukan bau mesin terbakar atau bau aspal, melainkan bau amis darah yang bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat menyengat. Bau itu begitu kuat hingga membuat Rina mual. Ia teringat pesan orang-orang tua, kalau lewat KM 97, jangan lupa klakson 3 kali sebagai izin lewat. Rina panik, tangannya gemetar saat ia menekan klakson. Tin, tin, tin. Seketika itu juga, kabut di depannya tersingkap sedikit, menampakkan sebuah pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Di tengah jalan, tepat di KM 97, berdiri sosok wanita yang tadi ia lihat di pinggir jalan. Kali ini wanita itu menghadap ke arahnya. Wajahnya, Tuhan, wajah itu tidak ada.
hanya ada permukaan kulit putih pucat yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arah kaca depan mobil Rina. Refleks, Rina membanting setir ke kiri. Mobilnya melintir, ban berdecit keras di atas aspal yang licin. Ia merasa mobilnya akan terguling. Namun entah bagaimana, kendaraan itu berhenti tepat di depan sebuah billboard besar yang sudah usang. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Ia masih hidup. Ia segera memeriksa keadaan, namun saat ia melihat ke arah kursi penumpang di sebelahnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya menjerit tanpa suara. Di atas jok penumpang, terdapat selembar kain kafan yang masih basah oleh tanah merah. Dan di kaca jendela sebelah kiri, terdapat bekas telapak tangan kecil, seperti tangan anak kecil yang tercetak dari debu dan uap